Nah ini teman-teman untuk mobil Avanza-nya yang 2005 ya, yang starternya pada saat musim dingin susah hidup, apalagi baru kita selesai jalan lalu kita matikan sekitar setengah jam atau 1 jam, kita starter lagi, mesinnya crankingnya panjang sekali ya teman-teman. Jadi untuk analisa kali ini kita mau coba yang paling mudah dulu ya, karena kalau kita cek di bagian pompa bensin itu kita harus turun tangki. Nah jadi kita cari yang paling mudah dulu, yaitu di Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perhubungan, channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Avanza ya. Ini tahun 2005. Tapi untuk keluhannya starter panjang pada saat pagi hari, dan pada saat apabila sudah baru kita pakai, berhenti sebentar kita matikan lalu kita starter lagi, itu starternya sangat panjang sekali. Nah terkadang sampai tidak mau hidup ya untuk mesinnya. Ini kita coba starter dulu seperti apa keluhannya. Nah ini untuk mobilnya ya. Nah ini untuk mobilnya Avanza, tapi setirnya sudah diganti menggunakan setir Xenia yang tahun 2010-an ya. Ini kita mau coba starter dulu untuk mesinnya. Bismillah. Indikator semua nyala, pompa bensin aktif, starter. Nah waktu itu ya keluhannya teman-teman, starternya tuh panjang sekali. Pada saat sudah hidup seperti ini kita matikan lalu kita starter lagi, kita starter kembali ya. Nah itu sudah mudah untuk hidup, tapi kalau misalnya pada saat kita matikan seperti ini, setelah itu kita biarkan dulu sekitar 1 atau 2 jam ya, lalu kita starter kembali. Starternya panjang seperti itu, terkadang sampai mesin itu tidak bisa hidup ya teman-teman, sampai cranking terus tapi tidak bisa hidup. Nah nanti sesekali kata pemiliknya begitu hidup mesinnya pincang, goyang, tidak bertenaga. Nah jadi pada saat starter normal ya di bawah normal, nanti tiba-tiba mati sendiri. Kita akan cari dulu penyebabnya apa. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Kita akan lanjut untuk mencari keluhan mobil Avanza yang di starter susah hidup pada saat musim dingin. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini teman-teman untuk mobil Avanza-nya yang 2005 ya, yang starternya pada saat musim dingin susah hidup, apalagi baru kita selesai jalan lalu kita matikan sekitar setengah jam atau 1 jam, kita starter lagi, mesinnya crankingnya panjang sekali ya teman-teman. Baru hidup lagi. Nah kalau dingin tuh juga sangat sulit sekali untuk hidup. Nah terkadang untuk mobil ini kata pemiliknya sering mati sendiri pada saat dibawa jalan. Setelah itu kita lepas gas lalu mesinnya mau ngedrop dan mati. Nah setelah itu di starter sangat susah sekali hidupnya. Nah ini jadi untuk analisa kali ini kita mau coba yang paling mudah dulu ya, karena kalau kita cek di bagian pompa bensin itu kita harus turun tangki. Nah jadi kita cari yang paling mudah dulu, yaitu di bagian injektor. Biasa di pompa bensin juga seperti itu ya teman-teman. Jadi indikasinya itu untuk bensin yang masuk ke selang pada saat kita matikan itu seharusnya ada standby. Nah jadi pada saat dimatikan, kalau misalnya ada kesalahan atau kerusakan di bagian pompa bensin itu, biasanya dia kembali ke tangki. Jadi begitu on kontak dia tidak langsung mau samber, dan biasanya itu kita analisanya kita on kontak matikan, on kontak matikan, on kontak matikan sampai naik, kita starter. Kalau mesinnya gampang hidupnya, nah itu kita bisa analisa ke bagian tangki. Nah tapi kali ini pada saat kita on kontak matikan, on kontak matikan, on kontak matikan, lalu kita starter. Untuk starternya tetap panjang, tetap cranking. Jadi untuk pompa bensin kita abaikan dulu, kita masuk ke injektor ya.
Nah jadi untuk injektornya kita mau tes dulu teman-teman. Nah untuk injektornya kita buat seperti ini ya. Ini masih melekat di rel, masih melekat di relnya, dan juga masih melekat di selang belakang ya, di selang yang dari tangki masuk ke rel. Jadi nanti ini kita akan cek dulu kebocorannya. Caranya nanti ini kita ikat ya, kita ikat menggunakan kawat atau apa, atau kabel tis ya. Nanti kita ikat agar tidak keluar pada saat kita on kontak. Nah jadi nanti pada saat kita on kontak, kita lihat tuh kebocorannya di bagian injektor. Nah biasanya itu kalau misalnya dia ada kebocoran di bagian injektor pada saat mati mesin, nah itu bensin akan keluar terus dari ujung sini, dari ujung ini akan keluar dan menetes dan membasahi untuk sehernya ya, atau pistonnya di dalam. Nah jadi kenapa dia berpengaruhnya ke susah starter, karena di bagian ruang bakar itu basah, jadi busi itu terkena minyak, jadi menyebabkan basah dan susah untuk memercikan api. Jadi nunggu betul-betul kering dia baru bisa hidup untuk apinya, lalu bisa membakar bahan bakar yang dikompreskan. Jadi kita mau cek dulu untuk injektornya, caranya kita ikat dulu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini teman-teman, sudah kita ikat ya seperti ini untuk injektornya menggunakan kabel tis ya, seperti ini kita ikat semua keempat-empatnya. Setelah ini nanti kita on kontak terus sampai 3 kali. Nah nanti kita akan cek di sini untuk bensinnya ada keluar netes dari sini atau tidak. Nah jadi bensin yang keluar dari sini itu hanya pada saat diberi arus oleh ECU melalui soket ya, soket yang di sini. Nah dia akan membuka. Nah setelah tidak diberi arus, dia harusnya menutup dan tidak boleh ada sedikit pun bensin yang netes kemari. Nah jadi ini kita mau cek dulu on kontak untuk pengetesan kebocoran di injektor ya. Biasanya penyebab mobil susah starter, mesin pincang, atau mesin tidak bertenaga, biasanya itu dari sini juga berpengaruh ya. Jadi kita akan coba on kontak, kita cek dulu untuk kebocorannya. Nah setelah kita tahan ya beberapa menit, di bagian injektornya sudah terlihat hampir menetes ya teman-teman, hampir menetes seperti ini. Itu bensinnya ya. Nah terlihat ya teman-teman, untuk bensinnya di sini ya, terlihat ya, ini hampir menetes nih. Nah ini hampir menetes untuk bensinnya. Nah inilah yang menyebabkan kenapa mesinnya susah hidup. Nah ini tidak terlalu banyak ya teman-teman untuk kebocorannya, tapi lumayan juga sudah menetes seperti ini. Di nomor 4 juga lebih parah ya, nomor 4 sudah hampir menetes tuh, anak yang ujung. Nah itu sudah hampir menetes untuk bensinnya. Nah itu terlihat ya, yang nomor 4 terlihat sangat bocor. Nah netes nomor 4 ya, nomor 4 bocor. Nomor 3 juga terjadi kebocoran. Nah itu terlihat basah. Di nomor 2 juga, di nomor 4 juga. Nah jadi untuk kebocorannya hampir semua merata di bagian injektor nomor 4, keempat-empatnya ya. Kita mau cek, laporkan dulu. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini teman-teman ya, untuk injektornya sudah kita belikan ya, itu yang baru. Nah ini kita belikan yang baru, tapi yang KW ya, KW1, tapi sudah bisa pakai. Ini akan kita ganti keempat-empatnya untuk injektornya, karena sudah tidak bisa lagi kita servis ya. Sudah kita bersihkan, coba berulang kali kita bersihkan menggunakan carbo cleaner, kita semprotkan, dia tetap masih terjadi kebocoran di bagian injektornya. Jadi setelah kita laporkan ke pemiliknya untuk mengganti injektornya, akhirnya pemiliknya setuju, dan alhamdulillah ini sudah kita belikan yang baru ya, keempat-empatnya tinggal kita pasang. Nah mudah-mudahan untuk penyebabnya starter panjang sudah tidak bisa, sudah hilang ya, tinggal kita pasang dulu. Nanti kita coba tes untuk hidupkan, dan kita tes nanti kita on kontak lagi ya, agar bisa tahu kita terjadi
kebocorannya dan perbedaannya ya. Oke, kita akan pasang dulu. Nah, ini injektornya sudah kita ganti baru ya teman-teman. Ini sudah kita pasangkan yang baru keempat-empatnya. Ini tinggal kita mau on kontak terus sampai seperti kemarin ya. Pada saat dia on kontak dia jadi netes, pada saat dia nahan seharusnya dia nahan ya. Di situ tidak boleh ada kebocoran sedikit pun di injektornya. Dengan caranya seperti ini, kita tidak perlu hidupkan mesinnya, kita hanya pasangkan injektor seperti ini, kita ikat, lalu kita on kontak. Nah, nanti kalau pada saat on kontak, pompa bensin akan menekan di bagian regulator, lalu masuk ke injektor sini dan menahan bensin tetap standby di situ ya. Ini kita mau on kontak dulu, melihat tetesan seperti kemarin. Oke, kita mau cek dulu. Kita on kontak ya. Kita on kontak sekali agar lebih padat ya. Kita matikan, on kontak lagi, kita matikan lagi, kita on kontak lagi, kita matikan, kita on kontak, lalu kita cek ke roda depan ya teman-teman, untuk melihat injektornya terjadi kebocoran atau tidak. Nah, dia kemarin pada saat seperti ini itu sudah netes ya, untuk injektor sudah mengeluarkan bensin yang meleleh keluar dari ujung-ujung injektor itu. Nah, jadi ini pada saat ini alhamdulillah ya, sepertinya tidak ada yang keluar untuk bensinnya. Kita tunggu sebentar lagi untuk memastikan benar-benar ya, walaupun ini baru tapi kita harus pastikan dulu baru kita bisa pasang untuk injektornya. Nah, di sini di bagian ujungnya tidak ada mengeluarkan bensin ya, atau basah sedikit pun. Nah, ini terlihat ya, tidak ada basah. Ini juga kering. Yang nomor 3 juga kering ya. Nomor 4 kering juga, tidak ada basah sedikit pun. Nah, kita tinggal pasang ke sini, ke bagian lubangnya, lalu nanti kita coba starter untuk mesinnya. Jadi pada saat starter pagi atau setelah kita berhentikan 1 jam atau setengah jam, itu kita starter lagi mesinnya, starternya panjang. Setelah panjang, mesinnya baru bisa hidup. Jadi cranking dulu ya, baru hidup dia. Nah, seperti itu. Jadi karena untuk injektor ini kerjanya sama seperti karburator ya. Kalau karburator itu mengalami banjir atau jarumnya itu sudah bermasalah, itu akan membasahi piston dan membasahi busi, jadi untuk susah hidup untuk mesinnya. Jadi seperti itu juga cara kerjanya. Oke, kita akan pasang dulu, kita akan coba tes untuk hidupkan mesinnya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, sudah kita pasang ya untuk injektornya. Ini kita pasang dulu untuk tutup saringan udaranya, karena ini bekasnya sudah dilem, jadi tidak bisa kita lepas. Jadi terpaksa kita tempel dulu seperti ini. Untuk mesinnya belum ada kita hidupkan ya. Ini dari kemarin, baru tadi ini, hari ini pagi ini kita mau coba panaskan untuk hidupkan ya mesinnya. Nah, ini knalpotnya masih dingin sama sekali, tidak ada, belum panas ya. Nah, masih dingin ya knalpotnya. Nah, ini untuk pembuktian mesinnya masih dingin. Ini kita pegang knalpotnya, belum panas, belum ada panas sama sekali. Ini kita mau coba starter ya mesinnya. Jadi kemarin pada saat mesin dingin atau berhenti sekitar setengah jam atau 1 jam atau bahkan pagi hari ya, di starter tuh panjang sekali, seperti itu, baru hidup untuk mesinnya. Nah, kata pemiliknya sesekali pada saat di bawah jalan tiba-tiba mati, setelah itu masih tidak bisa hidup lagi. Nah, dibiarkan dulu sampai ya 1 harian juga baru starter bisa hidup kembali untuk mesinnya. Jadi mungkin injektornya itu pada saat posisi mati itu dia keluarnya sudah tidak mengabut ya, langsung ngucur seperti itu. Nah, jadi kalau injektor mengalami kerusakan itu seperti itu ya, jadi tidak bisa mengabutkan minyak atau bahan bakar. Jadi untuk bunga busi itu
api busi itu kewalahan untuk membakar bahan bakar yang disemprotkan injektor yang tidak mengabut tapi ngucur. Nah itulah yang membuat mesinnya susah hidup. Nah ini kita mau coba hidupkan. Nah kalau misalnya ya teman-teman di bagian pompa bensin yang bermasalah, atau istilahnya yang bensin itu seharusnya standby, dia kembali ke tangki. Nah jadi kalau misalnya kita on kontak beberapa kali, dia kan pasti akan naik dan mentok, dan kita akan starter akan lebih mudah. Nah itu kalau di bagian pompa bensin yang bermasalah. Nah kali ini kalau yang di injektor mau kita on kontak beberapa kali, on mati untuk menaikkan minyak, setelah itu kita starter. Nah ini tidak bisa hidup sama sekali, panjang starternya. Jadi bukan permasalahannya di pompa bensin atau di dalam tangki atau di regulator tangki, jadi permasalahannya di bagian injektor yang ngucur ya keluarnya. Ini kita mau coba hidupkan mesinnya, kita on kontak, lampu indikator semua normal aktif. Untuk ampere panasnya belum naik ya sama sekali. Kita coba starter ya mesinnya. Ini kita coba on kontak dulu, 1 kali 2 kali ya, 3 kali. Nah kemarin pada saat kita on kontak seperti itu, kita starternya masih panjang. Nah ini kita coba starter mesinnya, bismillah. Nah untuk mesinnya kita starter langsung hidup ya teman-teman, cebrung seperti itu, sudah langsung dapat. Untuk starternya kita matikan lagi ya. Nah kita coba starter lagi. Starternya mesinnya sudah pendek, tidak terlalu panjang seperti kemarin ya. Baru hidup. Nah ini langsung hidup. Nah jadi permasalahannya di bagian injektor yang mengalami kebocoran. Nah tapi untuk teman-teman menganalisanya pelan-pelan, sabar untuk mencari permasalahan seperti itu, karena kalau sampai analisanya salah atau gagal itu bisa memakan biaya banyak. Jadi pelan-pelan, sabar, kita teliti dulu. Jadi kita harus pahami dulu keluhannya seperti apa, baru kita bisa vonis dan kita bisa mengganti untuk spare partnya mana yang bermasalah. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kita lebih semangat lagi untuk berbagi tentang seputaran mobil dan otomotif. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.